Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Masih temanya adalah fisika ya, lanjutan yang kemarin. Hari ini kita belajar tentang usaha dan daya. Jadi sudah sering sekali kita mendengar usaha dan daya, tapi ini beda dari yang biasanya. Kalau biasanya itu kita dengar usaha dan daya itu setelah ulangan. Bu, nilai saya kok di bawah KKM, padahal saya sudah berusaha, apalah daya saya. Tapi kalau yang fisika beda ya, usaha itu adalah nama besaran. Jadi kalau yang usaha kita dengar sehari-hari itu mungkin dalam pengertian bahasa Indonesia. Bu, saya sudah berusaha, tidak berdaya dan lain sebagainya. Apa itu usaha? Jadi usaha itu kita tuliskan di sini. Lambangnya adalah W. Dia bisa dikatakan sebagai hasil perkalian antara gaya dan perpindahan. Jadi harus ada perpindahan. Contoh misalnya, ada alat. Nah, kita anggap saja kereta dorong. Kita memberikan sebuah gaya pada alat ini. Misalnya posisi awalnya di sini. Kita memberikan gaya. Gaya kemarin itu adalah dorongan atau tarikan. Kita memberikan sebuah dorongan sehingga dia berpindah sejauh sekian meter. Anggap saja dia misalnya berpindah sejauh 1 meter. Maka kita dikatakan sudah melakukan usaha. Misalnya perumpamaan yang kedua, kita memberikan dorongan, tapi berhubung belum sarapan atau lemes, kita memberikan dorongan, ternyata benda ini tidak bergeser atau tidak berpindah. Maka dia dikatakan belum melakukan usaha. Jadi kesimpulannya adalah kalau dia dikatakan melakukan usaha, maka harus ada gaya, juga harus ada perpindahan. Tidak boleh salah satu di antaranya. W, dia ini adalah tadi usaha. Satuannya adalah joule. Kalau F, dia ini adalah gaya. Kemarin kita kenal satuannya adalah Newton. S-nya itu satuannya adalah meter. Oke. Sekarang di sini kita kenal ada istilah yang namanya berbanding lurus. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi antara W sama F ini dikatakan berbanding lurus. Kalau salah satu itu nilainya besar, maka W-nya ini juga nilainya akan ikut besar. Misal kita ambil contoh X. Diketahui misalnya F-nya itu katakanlah 10 Newton. Lalu yang satunya itu adalah 5 meter. Otomatis di sini hasilnya juga sama dengan 50. Jadi dia hasilnya besar. Beda misalnya kasus yang lain, kalau F-nya itu misalnya 5, sedangkan gayanya perpindahannya itu adalah 3. Maka di sini usaha yang dihasilkan juga lebih kecil, yaitu hanya sama dengan 15 joule. Jadi antara W dan F ini berbanding lurus. Kalau salah satunya besar, yang satunya juga nilainya besar. Itu untuk W sama dengan F kali S, usaha. Sekarang biar lebih jelas tentang contoh usaha. Misalnya, apakah itu hanya terjadi kalau benda itu posisinya bergeser seperti contoh yang tadi? Tidak. Kalau dia misalnya bendanya itu ada di sebuah ketinggian tertentu seperti ini. Benda ini punya massa, maka benda ini berada di sebuah posisi atau ketinggian tertentu, dan kalau dia misalnya jatuh ini berarti ada gaya yang bekerja, gaya gravitasi, jatuh dari ketinggian tertentu, dari atas meja jatuh ke bawah. Maka dia mengalami perpindahan dari posisi di atas meja sampai di lantai. Maka dia juga dikatakan ada usaha yang terjadi jika jatuhnya itu karena kita kenai suatu gaya. Itu adalah contoh dari peristiwa usaha yang lain. Jadi contoh-contoh usaha tadi ya, kalau misalnya ada seseorang yang mendorong kereta, lalu keretanya berpindah sejauh tertentu dalam ukuran mungkin 5 meter atau sekian meter, ada usaha.
yang terjadi karena gaya diberikan dan benda itu mengalami perpindahan. Oke, ini tentang usaha. Nanti contoh soalnya menyusul. Selanjutnya ada usaha, ada daya, sak gandeng ceritanya. Maka daya ini dirumuskan dengan P sama dengan W per T. Kalau kita ingat kemarin, T ini satuannya adalah sekon atau detik. Jadi kalau nanti ditemukan waktunya belum dalam bentuk detik, silakan berubah dulu. Kalau dalam rumus yang kedua ini, maka kita kenal ada istilah berbanding terbalik antara P sama T. Maka kalau dia T nilainya besar, P-nya menjadi nilainya lebih kecil. Itu nanti akan kita coba dikerjakan di latihan soalnya. Jadi hubungannya kalau P ini adalah usaha yang dilakukan per dalam satuan waktu tertentu. Itu untuk P, usaha dan daya. Oke, jadi ini adalah rumus utama untuk mencari usaha tadi ya. Bagaimana jika yang ditanyakan bukan usahanya tetapi bisa gayanya atau perpindahannya? Maka kita ingat segitiga seperti ini untuk menjawabnya. Jadi kalau W itu kan didapatkan dari F kali S. Kalau salah satu yang ditanyakan misalnya yang di bagian bawah, S-nya bagaimana? Maka S-nya ini didapatkan dengan cara W-nya dibagi oleh F. Begitu juga kalau F-nya yang ditanyakan, dia didapatkan dari W-nya dibagi dengan S. Caranya seperti itu. Sama dengan kalau kita yang mencari daya tadi, dari rumus utama P sama dengan usaha per satuan waktu tertentu. Maka kalau dia yang ditanyakan adalah T-nya, T-nya itu didapatkan dari, misalnya, Bu, kalau saya kebingungan bisa diumpamakan dengan angka. Jadi misalnya diumpamakan dengan angka mungkin lebih mudah ingat, 3 sama dengan 6 dibagi 2. Maka kalau ditanyakan angka 2-nya bagaimana? Misalnya T. T itu bisa juga dicari dengan cara W per P. Sama-sama dengan yang sebelah. Jadi dibolak-balik. Atau kalau dia yang ditanyakan itu bukan T-nya Bu, tetapi W-nya, maka W-nya ini didapatkan dari P dikali T. Tergantung dari soal tersebut diketahui dulu, ditanyakan, dijabarkan satu-satu sehingga bisa dicari jawaban akhirnya dia kira-kira menanyakan apa. Oke, itu penjelasan untuk rumus yang tadi. Yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Nanti latihan soalnya coba kita kerjakan pelan-pelan. Kalau ada pertanyaan jangan ragu untuk bertanya lewat WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.